Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Rizky Ramadan dengan NIM 1915016100. Ingin menjelaskan hasil pekerjaan saya. Oke, di sini sebentar saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini adalah halaman login. Oke, di sini halaman loginnya. Jika mempunyai akun karyawan, bisa memasukkan email dan passwordnya. Jika belum memiliki akun, silakan klik di berikut ini, yaitu meregistrasi akun pegawai terlebih dahulu. Kita klik di sini. Oke, di sini tulis nama, pakai nama teman saya aja, Fadil. Jabatannya di sini dia sebagai staff. Emailnya fadil@gmail.com. Passwordnya 1234. Passwordnya. Oke, kita lanjut lagi konfirmasi passwordnya 1234. Oke, setelah itu kita buat akun. Oke, pendaftaran berhasil, silakan login di sini. Oke, kita balik. Yang kita daftarkan tadi Fadil. Passwordnya kita masukkan 1234 titik koma. Oke, login. Nah, di sini Fadil sudah bisa masuk. Ini list akun pegawai. Kalau ini untuk ke beranda, ini untuk kita menambahkan akun pegawai baru. Sini selamat datang fadil@gmail.com. Untuk angka 1 merah ini untuk mengganti halaman. Jika datanya itu banyak, dia bisa mencapai jika dia datanya banyak, dia akan melanjutkan dari satu sini 2, 3, dan seterusnya halamannya. Nah, di sini saya sudah membuat data sebelumnya itu DD, password, dan image. Oke, untuk passwordnya di sini kita sembunyikan menggunakan pos. Nah, setelah itu kita di sini edit DD wali kota, password baru, coba passwordnya 1234 titik koma 1234 titik koma. Nah, di sini disuruh upload gambar. Kita masukkan foto orang. Setelah itu kita edit data. Nah, di sini sudah tertampil image-nya. Habis itu kita hapus yang nomor 1 ini ya. Hapus. Di sini dia menampilkan yakin hapus, kita klik OK. Dan data akun yang pertama itu sudah terhapus. Jika kita mau menambahkan data pegawai baru, kita klik ini. Terus namanya DD, jabatan manajer, itu email DD, email.com, passwordnya 1234 diploma, informasi password 1234 diploma.
Di sini itu kita tambahkan. Pembuatan akun berhasil. Oke, kita ke beranda lagi. Dan akun saya sudah masuk di dalam list ini. Jika sudah membuat data seperti ini bisa melakukan logout. Oh iya, kenapa di sini Fadil ini tidak bisa dihapus karena kita login pakai akun Fadil. Seandainya kita melakukan login menggunakan akun Dede, maka akun Dede bisa menghapus akun Fadil. Oke. Kita logout. Nah, ini adalah tampilan database saya. Nama database saya user, nama tabelnya karyawan. Nah, ini data yang sudah kita input ke tadi. Ini passwordnya ditutup. Ini filenya Ronald JPG, gambar. Untuk strukturnya ID menggunakan tipe integer, baru dia primary key, dan ekstraknya auto increment. Dan nama varchar, jabatan varchar, email varchar. Oh ya, untuk 100 ini adalah range. Habis itu yang kelima password, yang ini varchar. Oke. Oh ya, untuk data kita bisa menampilkan data manual dengan menggunakan insert, atau update, atau delete. Oke, kita lanjut ke codingannya. Nah, ini adalah tampilan codingannya. Ini adalah config untuk mengatur. Nah, di sini database hostnya adalah localhost, database name-nya ada user, dan database user type-nya adalah root, dan database password adalah kosong. Untuk database name-nya ini user sesuai dengan di PHP MyAdmin saya tadi. Nah, untuk mengkonekkannya menggunakan MySQL LI Connect agar terhubung dengan database. Nah, jika MySQL itu tidak terhubung, maka dia menggagalkan koneksi MySQL Connect error. Untuk session destroyer ini adalah untuk mengeksekusi session yang sebelumnya. Untuk membersihkan, bisa dibilang seperti itu. Oke, ini adalah delete. Di delete ini kita input itu di session start ini untuk memulai variabel-variabel global seperti mentransaksikan ID ini adalah masuk di session start. Habis itu echo ini mengeprint script konfirmasi apakah kamu akan menghapus ini. Nah, script ini dia adalah menu pop up. Dan script ini adalah berbahasa JavaScript. Dan resultnya sama dengan MySQL query. Nah, MySQL query ini mengambil data dari MySQL kita sendiri, delete from karyawan. Karyawan ini ada nama tabel. Nah, where in di mana? Nah, di ID keberapa. Setelah itu dia menampilkan header location. Dan ini adalah include PHP lagi. Set session, di sini ada session, email, itu header location login PHP. Itu di sini session destroyer untuk logout, untuk menghapus sesi-sesi sebelumnya. Kita lanjut ya ke menu edit. Di menu edit ini ada include lagi config PHP-nya dan session start untuk memulai variabel-variabel seperti nama file, ukuran file, error, dan time name. Nah, file ini adalah gambar, name, dan ukuran file, ukuran, errornya, dan time name. Nah, jika error, di sini error sama dengan 4. Nah, di sini menampilkan script alert, pilih gambar terlebih dahulu. Nah, ekstensi yang diperbolehkan itu JPG, JPG,
JPG, dan PNG. Untuk eksistensi gambar ini, untuk memecahkan string untuk jadi array. Habis itu, jika array ini tidak sesuai eksistensi, echo menampilkan eksistensi file yang diupload tidak diperbolehkan. Ukuran filenya jika melebihi angka ini, maka dia menampilkan ukuran file terlalu besar. Nah, di sini adalah post update. Nah, post ini untuk mengambil nilai variabel, tapi dia tidak ditampilkan di URL. Ini update, ID. ID-nya tersendiri ini disembunyikan oleh post. Post ini mengambil variabel dari nilai, tetapi dia tidak menampilkan di halaman URL. Maksudnya halaman URL yang ini. Jika kita tidak memakai post, dia akan tertampil di URL. Ketika kita tidak menggunakan post atau get, dia akan, kalau misalnya kita menggunakan get, dia akan tertampil di sini. Oke, kita next. Nah, gambar upload. Jika gambar tidak terupload, maka ngeprint edit user gagal. Href edit PHP. Dia akan mengulang kembali. Nah, else ini jika dia tidak memenuhi gambar ini, maka menampilkan MySQL query update. Update-nya itu di tabel karyawan, set-nya itu di nama, jabatan, email, password, email, password, file, gambar di ID. Maaf. Nah, ini adalah HTML-nya. Update pegawai. Di sini kita menginputkan nama, jabatan, email. Nah, di sini password. Nah, passwordnya ini kita menggunakan karakter spesial. Misalnya tanda bintang, tanda seru, pagar, dan tanda uang dolar, titik koma, dan sebagainya. Karakter khusus. Nah, setelah itu kita inputkan password baru. Password baru ini autocomplete dan required. Required ini maksudnya tidak boleh kosong, teman-teman. Dan konfirmasi password. Dan upload file gambar kita. Setelah itu input dan submit di sini. Setelah itu dia akan menampilkan ke login PHP terlebih. Lakukan saja logout. Di sini jika if setnya logout, sesi sebelumnya menghancurkan dan header ini menampilkan location login PHP. Oke, di sini ada add. Nah, dari tampilan add ini dia menginclude config juga agar database yang terpanggil dan MySQL query membaca select kali from karyawan order by ID dash. Ini adalah untuk menambahkan data pegawai. Nah, di sini href index PHP kembali ke menu utama. Dan BR ini adalah baris baru. Ini adalah form action di PHP. Metodenya itu post, namanya form 1. And shape-nya multipart form data. Dan tabel ini lebarnya 30%, bordernya ketebalan garisnya itu 1. Nah, di sini nama diinputkan, jabatan diinputkan, email, dan password minimal 5 karakter itu sendiri. Password, konfirmasi password, dan upload foto profil. Upload foto profil pegawai. Setelah itu,
kita submit. Nah, function upload. Di sini function upload ini sama yang kayak di edit PHP juga, teman-teman. Jadi saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Di sini saya menjelaskan yang membedakannya aja. Ya, untuk diedit itu dia ada update MySQL-nya, sedangkan di add itu dia menggunakan insert into karyawan. Insert itu karyawan, nama, jabatan, email, password, file, nilainya itu name, jabatan, email. Oh ya teman-teman, ini jangan lupa nama ini sesuai nama tabel yang di atas ini. Nama yang disimpan di database kalian. Ini jangan sampai kebalik teman-teman, agar di database mudah terbaca. Kalau misalnya terbalik, dia akan mengalami ngebug. Oke. Jika semua ini tidak terpenuhi, maka menampilkan password dan confirm password tidak sama. Oke, kita lanjut ke indeks. Di indeks ini juga sama di atas session start. Nah, di sini ada jumlah data per halaman, SQL num rows, SQL iset, halaman-halamannya. Kita lanjut aja HTML. HTML ini adalah menu awal. Nah, untuk kembali ke menu awal, bisa mendapatkan ref linknya indeks PHP. Nah, ini adalah list akun pegawai. Selamat datang. Nah, yang season email ini, email yang kalian daftarkan akan tertampil di halaman akun, di halaman tampilan yang seperti ini, teman-teman. Maka saya login. Passwordnya itu 234 titik koma. Nah, untuk yang selamat datang tuh akan tertampil di sini, dd@gmail.com. Oke. Nah, untuk pegawai baru, kita mendapatkan href-nya, php, dan tabel width-nya itu kelebaran 50% dan garisnya itu 1. Nah, untuk ini adalah halaman aktifnya. Halaman aktif itu yang ini, halaman. Jadi kalau semakin banyak datanya, semakin banyak juga halamannya. Kita ke anu dulu. Nah, ini adalah tabel nomor, nama, jabatan, email, password, next, dan action. Sebenarnya teman-teman di sini action tampil. Itu PHP. Nah, ini kan sudah. Nah, di well ini melakukan perulangan user dan echo PR. Di sini tabel lagi. Echo TD with C++. Di user data ini sebenarnya dia menampilkan, teman-teman, menampilkan nama, jabatan, email, password, dan gambar. Nah, ini gambar ini misalnya kita membuat akun baru kan tidak ada gambar, kita bisa mengeditnya dan memasukkan gambar. Kayak gini. Ini nomor nama jabatan. Nah, ini untuk menampilkan angka, Fadil, email, password. Nah, ini adalah action-nya, bagian action.
Jadi kalau misalnya kita sessionnya email sama dengan user data email, maka dia menampilkan edit PHP user data. Tapi jika dia tidak memenuhi sessionnya, maka dia menampilkan one click JavaScript wrapping config. Nah, ini kayak seperti menu pop-up. Itu hapus seperti ini, teman-teman. Menu pop-up-nya. Ini hapus nih. Nih, seperti ini. Kita kembali lagi. Terus itu for metode post action. Nah, ini post ini untuk menyimpan nilai kita di URL. Oke, kita lanjut lagi ke login. Ini login, tampilan login. HTML. Di sini saya membuat kelasnya di class container itu for method action. Ini kelas lagi id div login. Sini kelas lagi. Di tampilan ini, teman-teman, adalah menu text box untuk mengisi akun login, akun email kalian untuk memasuk ke halaman berandanya. Dan ini password. Jadi kalau misalnya kalian belum memiliki akun, akan mengarahkan ke menu registrasi. Nah, di sini ada PHP. PHP ini gunanya untuk menginclude config PHP lagi. Habis itu, setelah itu, ketika data sudah disubmit, maka data-data yang kita submit akan memproses di sini, teman-teman, memprosesnya. Oke, di sini if-con. Di sini ada percabangan lagi. Jika dia memenuhi, akan menampilkan login itu berhasil. Jika dia tidak memenuhi, maka email atau password itu salah. Oke, ke menu registrasi. Ini adalah PHP. Di sini kita menggunakan lagi dan ini adalah ke lokasi menu homepage. Oke, di sini HTML lagi. Ini adalah title form register. Dan ini badannya. Ini bagian header, teman-teman. Bagian badan. 4 silakan isi di bawah. Nah, ini di class kosong. Nah, ini jika dia nilai benar, maka data tersebut berhasil. Tapi jika dia bernilai salah, maka dia menampilkan data itu gagal. Di sini forum register PHP action-nya forum method post. Dan tabel lebarnya 30% dan ketebalan tabel itu adalah 1. Di sini TR-nya inputkan nama diinputkan, jabatan, email, password, dan konfirmasi password. Di sini adalah required semua, harus diisi, teman-teman. Setelah kita submit buat akun, di sini ada proses agar datanya itu kesimpan di database. Di sini name, nama, jabatan, email, pasnya di post semua, passwordnya pas. Untuk konfirmasi passwordnya juga di post agar tidak ketampil di URL-nya.
agar tidak mudah dihack juga sih teman-teman. Itu di sini percabangan lagi Starland Pass. Nah, kurang dari sama dengan 5. Ini teman-teman adalah apa range passwordnya. Di sini kita bisa ganti 12, bisa juga 10. Di sini saya menggunakan 5 aja. Untuk passwordnya itu menggunakan karakter-karakter khusus. Terus itu kita include-kan lagi once di config PHP agar dia kesimpan. Di sini MySQL query-nya untuk ngambil data di select form karyawan di email. Habis itu di sini percabangan lagi MySQL num rows query sama dengan 0. Habis itu include once lagi config PHP. Di sini dia mengecek dulu terlebih dahulu karyawan, nama, jabatan, email, value. Jika benar, maka menampilkan pendaftaran berhasil. Silakan login. Nah, ini adalah else. Jika email yang sudah tersedia, maka dia tidak akan menampilkan email lain. Nah, ini else untuk password. Jika dia melebihi password atau tidak memenuhi syarat, dia akan menampilkan ini. Nah, ini else menampilkan password dan konfirmasi passwordnya tidak sama. Ini ada PHP lagi, teman-teman. Ini proses juga, name, host. Yang ini sudah saya jelaskan tadi di atas, jadi saya tidak usah menjelaskan lagi. Saya langsung ke prosesnya lagi. Terus itu di sini dia menginclude lagi insert into. Insert itu menambahkan, teman-teman. Insert itu dia tuh menambahkan datanya yang di database. Misalnya dia tidak memenuhi syarat ini, dia akan memerintahkan bahwa email ini telah terdaftar. Silakan gunakan email lain. Baru kalau misalnya dia passwordnya tidak terpenuhi, passwordnya juga bermasalah, dia akan memberikan filter password tidak terpenuhi, ganti dengan yang lebih baik. Ini class centers. Ini sebenarnya teks biasa. Kalau misalnya sudah punya akun, dia akan menampilkan login PHP dan silakan login di sini. Kayak gini, teman-teman. Kita berangkat. Nah, jika sudah punya akun, silakan login di sini. Seperti itu, teman. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.